Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, yaitu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan sore hari ini kita insya Allah akan mengkaji hadis nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid da'raini amin. Al-haditsu tsaniya asyara, hadis yang nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Beliau yang meriwayatkan hadis yang tertulis di dalam kitab hadis sebanyak 5.374 hadis. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islamnya seseorang, tanda dari Islamnya itu baik, imannya sempurna, imannya baik, ya. Tarkuhu, dia meninggalkan ma, perkara, la ya'nihi, yang tidak berguna baginya. Ya, lagi-lagi ini adalah sabda Nabi yang sangat ringkas, ya, tapi padat makna. Pendek sekali ini sabda Nabi ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sehingga mudah dihafal ya. Kalau kita hafalkan sudah 12 hadis, 12 hadis. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Perkara yang tidak berguna bagi agamanya. Ya, apa saja yang tidak berguna bagi agama kita, bagi kehidupan kita dunia akhirat, maka
kalau kita tinggalkan yang tidak berguna itu tanda baiknya Islam kita. Tidak menghambur-hamburkan waktu kita. Para ulama mendefinisikan perkara yang berguna baginya adalah perkara-perkara pokok terkait dengan kehidupannya, yaitu bagaimana dia memenuhi kebutuhan pokoknya berupa makan, ya, sandang, papan. Kemudian terkait dengan agamanya, tentunya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, ya. Nah, kalau kemudian kebutuhan pokok berupa makan, sandang, papangan, sandang dan papan ini sudah tercukupi, maka mencari lebih dari itu terkait dengan perkara dunia itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Jadi sudah cukup tapi cari terus, ya, seolah-olah kurang. Rumah sudah bagus, ditambah terus. Jadi sibuk dengan perkara itu tanda keislamannya kurang baik. Ya. Makanan sudah baik nih, tapi ditambah dihias segala macam. Ya. Kemudian makan berlebih dan sebagainya. Itu tanda kurang baiknya Islamnya seseorang. Jadi sibuk terhadap sesuatu yang kurang berguna dia. Ya. Sebaliknya, tentu kita menyibukkan dengan perkara yang berguna bagi dunia dan akhirat kita. Yaitu tadi memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, pendidikan, ya, keluarga kita, kemudian ibadah kita. Karena kewajiban kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu sebenarnya waktunya itu sangat kurang. Nah, kalau kemudian dihambur-hamburkan dengan perkara yang tidak berguna, misalkan ya nongkrong ya di perempatan jalan, kemudian membicarakan seseorang yang tidak ada kaitannya dengan kehidupannya, misalkan membicarakan artis. Artisnya tidak apa-apa kita bicarakan ini si A, si B, ini begini, begitu. Jadi kita membicarakan seseorang yang tidak ada kaitannya dengan kita, itu tanda kita berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya bagi kita. Apa gunanya bagi kita kalau kita diskusi tentang artis misalnya? Infotainment gitu ya. Yang tentunya itu adalah perkara yang tidak berguna bagi kita. Nah, tanda kebaikan Islam kita adalah kita bisa meninggalkan hal-hal yang demikian. Ya, kita bisa menilai. Kita semua bisa menilai apakah ini bermanfaat bagi saya, apakah ini bermanfaat bagi kita atau tidak, kita yang bisa menilai. Kalau kita sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat tadi, kurang bermanfaat, main-main, ya. Tadi itu main-main, ya, ghibah dan segala macam. Apalagi kalau sudah terjatuh pada ghibah, itu bukan lagi mubah, tetapi malah jadinya haram. Kita tahu apa saja yang bermanfaat bagi kita, apa yang kurang bermanfaat bagi kita, kemudian kita tinggalkan yang kurang bermanfaat, apalagi yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram, maka itu tanda keimanan kita, Islam kita sudah menuju pada kebaikan. Tapi kalau kita masih sibuk dengan perkara yang kurang bermanfaat tadi, ya, sehingga waktu kita sia-sia, maka tandanya kita perlu meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Hadis tersebut adalah riwayat dari Imam Tirmidzi dan selainnya Imam Tirmidzi, dan hadis tersebut termasuk hadis yang hasan. Al-haditsu tsalits asyara. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah, dari sahabat Abu Hamzah, kunyahnya adalah Abu Hamzah. Namanya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik.
khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sahabat Anas bin Malik melayani Rasulullah sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Waktu itu usia dari Anas bin Malik adalah 11 tahun. 11 tahun. Sudah melayani Rasulullah. Dan selama 10 tahun di Madinah, beliau terus melayani Rasulullah dengan penuh kesetiaan dan kecintaan. Sehingga kemudian ketika ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, usia Anas bin Malik adalah sangat muda. Itu 21 tahun. Waktu Anas bin Malik diserahkan oleh ibundanya adalah Ummu Sulaim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik. Doanya adalah Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atalla umrohu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ini adalah yang didamba-dambakan oleh siapapun juga. Doa Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu. Ya Allah, perbanyak hartanya. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Wa atalla umrohu, dan perpanjang usianya. Panjangkan usianya. Jadi apa? Tadi adalah banyak harta, banyak anak, panjang usia sehat. Siapa yang tidak mau? Ya, karena harta banyak, ya. Harta banyak, anak juga banyak, panjang usia sehat. Kemudian lanjutnya yang penting ini adalah wabar kelahu, berkahilah dia, masya Allah ini, berkahi dia, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Ini kan dunia akhirat, dunianya sudah baik, akhiratnya dapat surga. Doa dari Nabi kepada Anas bin Malik waktu usia 11 tahun didoakan seperti itu. Sehingga Anas bin Malik sepeninggal Rasulullah masih melanjutkan hidupnya sampai usianya adalah 104 tahun. Usianya lebih dari 100 tahun Anas bin Malik. 104 tahun usianya Anas bin Malik. Anaknya berapa? 125 anak. Ya, anaknya 125. Kebunnya sangat banyak, luas. Ya. Jadi gimana Pak Haji sih? Anaknya banyak. Nah, ini yang saya belum dapatkan ini, istrinya berapa ini yang belum saya dapatkan ini ya, keterangannya ini. Anas bin Malik. Nanti bisa dicari Bapak Ibu ya. Anak 125 itu dari berapa istri gitu ya. Nanti Pak Haji sih bisa mencari. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang tertulis di dalam kitab hadis adalah sebanyak 2.286 hadis. Ya, sudah alim, kemudian kaya raya. Itu Anas, usianya 104 tahun. Insya Allah. Berkah sekali ini Anas bin Malik ya. Ya, karena dia melayani dengan penuh setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ini Nabi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Pendek tapi padat makna. Nih, sabda Nabi itu. La yu'minu, tidak beriman dengan sempurna, maksudnya. Tidak beriman dengan sempurna ahadukum, salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba, sehingga dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya. Mencintai apa? Ma, sesuatu. Jadi bukan mencintai saudaranya, bukan. Tapi mencintai sesuatu untuk saudaranya. Yuhibbu, sesuatu itu yang yuhibbu, dia cinta, li nafsihi, untuk dirinya sendiri.
Ini sepertinya banyak yang mengartikan tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu kurang tepat, ya. Karena penjelasan hadisnya tidak seperti itu, ya. Para ulama menjelaskan tidak seperti itu. Dan memang susunan bahasa Arabnya, susunan katanya adalah tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri, ya. Rawahul Bukhari, Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini kalau ini bisa diamalkan, maka akan tercipta hubungan yang sangat harmonis antar sesama muslim. Antar sesama muslim. Tercipta saling mencintai. Tercipta saling menolong tentunya. Ya, karena sesuatu yang baik yang kita inginkan, apa saja sesuatu yang baik yang kita inginkan, baik perkara dunia maupun akhirat, itu juga kita senangi kalau itu terjadi pada saudara kita. Maka tentunya tidak akan ada penyakit hasad di sini. Tidak ada penyakit iri dengki. Karena kalau iri dengki itu adalah tidak mencintai sesuatu kenikmatan yang diterima oleh saudara kita. Itu iri dan dengki. Saudara kita tokonya laris, kita nggak senang. Itu iri dengki. Saudara kita promosi naik jabatan, kita tidak senang. Itu iri dengki. Tapi ini tidak. Ini bebas dari iri dan dengki. Karena apa? Sesuatu yang kita senangi, itu ada pada saudara kita, itu kita senangi juga. Jadi kalau kita punya toko, saudara kita punya toko saudara kita laris, kita senang. Karena kita juga senang kalau toko kita laris. Masalahnya kalau toko kita nggak laris, toko saudara kita laris itu masalahnya, ya. Ujiannya itu, ya. Kita tetap senang karena ini sabda Nabi adalah sesuatu kebaikan yang ada pada saudara kita cintai, sebagaimana kalau itu ada pada diri kita. Kalau kita tidak senang terhadap kebaikan yang ada pada saudara kita, maka itu adalah asam. Anak-anak ini ramai sekali. Al-hadithur rabi'a asyara. Hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Ani bin Mas'udin dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sudah pernah disampaikan di hadis sebelumnya. Ya. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, hafal Quran, sangat mulia, ya. Dan bacaan Al-Qur'annya itu mirip dengan bacaannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau sering diminta oleh Nabi untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Karena memang bacaannya sangat baik dan indah gitu ya. Itu bacaannya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Beda ya, kalau baca Al-Quran itu bukan hanya tajwidnya, tapi suaranya, nadanya bagus. Itu menambah kesan tersendiri, gitu ya. Menambah kesan yang tersendiri, kesan di dalam hati. Jadi, bacanya bagus tapi suaranya kurang enak didengar atau nadanya kurang enak didengar, beda dengan bacanya bagus, nadanya baik, ya suaranya baik. Maka Abdullah ibnu Mas'ud memenuhi itu. Bacaannya bagus, nada dan iramanya bagus sekali, baik sekali.
Ya, sehingga lebih berkesan di dalam hati. Qala berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal damu mri'in muslimin, mengalirkan darahnya seorang muslim, illa bi ihda salasin, kecuali sebab satu di antara tiga ini. Jadi tidak boleh kita membunuh, maksudnya. Tidak boleh kita membunuh saudara muslim tanpa hak. Kalau dengan ini boleh dibunuh. Ya, salah satu di antara tiga ini. Yang pertama adalah as-sayyibu az-zani. Orang yang sudah menikah, sudah kawin, az-zani yang dia melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, itu layak untuk dibunuh. Boleh membunuhnya, tetapi tidak boleh sembarangan. Yang bunuh siapa gitu ya? Yang membunuh adalah walinya. Ya, walinya atas perintah hakim. Atau kemudian hakim punya, atau apa, pengadilan mempunyai yang namanya al-guju. Biasanya al-guju yang eksekusinya. Nggak boleh kemudian ini ya, nggak boleh. Harus atas keputusan pengadilan bahwa dia berzina, karena membuktikan zina itu tidak gampang. Membuktikan zina itu kalau tidak atas pengakuan yang bersangkutan itu sulit. Ya, kenapa? Harus menghadirkan 4 saksi. Ya, kalau laki-laki 2 saksi, ya kalau perempuan itu harus 4 saksi. Saksi tersebut semuanya harus melihat. Melihat ketika apa? Ketika laki-laki, ya mohon maaf nih, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya perempuan. Masuk betul, dilihat. Itu harus melihat. Kalau cuma cium-ciuman atau itu, belum dikatakan sebagai saksi zina. Maka sebenarnya sangat sulit ini membuktikan seorang itu berzina. Kecuali CCTV nampak gitu ya, nah itu ya. CCTV melihat sudah. Ya. Jadi kalau digerebek, kemudian lagi begituan, ya itu. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan oleh saksi tadi, maka tidak bisa dituduh zina. Nah, kalau sampai ada yang zina seperti itu, atau atas pengakuan, kalau dia mengaku zina, maka bisa ditegakkan hukum. Ya, dia mengaku zina, ya, dia tidak ingin dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, maka dia ingin ditegakkan hukumannya di dunia. Ada salah seorang sahabat itu yang dulu pernah mengaku, ya, berzina di hadapan Nabi. Ya, dia mengaku berzina. Kemudian Nabi mengatakan, enggak lah, itu paling kamu cuman ini aja, cuman pegang-pegangan. Enggak ya Nabi, betul saya berzina. Ah, paling itu cuman apa ya, cium-ciuman. Enggak ya Nabi, betul saya berzina. Dia ngaku sih. Maka kemudian, ya, karena dia hamil, maka tunggu nanti, ya, eh, kelahiran bayi. Ya, sampai lahir bayi, kemudian tadi dirajam. Perempuan tadi dirajam. Dirajam itu dibunuh, ya, dibunuh dengan cara ditanam di tanah sampai sebatas dada, tinggal dada ke atas kepala, kemudian dipukul dengan batu sampai mati. Itu hukumannya pelaku zina yang sudah menikah. Berbeda dengan pelaku zina yang belum menikah. Kenapa sampai beda? Karena ini berat sekali. Ya, maka serong apa namanya? Selingkuh, wah berat sekali. Di Islam sangat berat sekali. Satu, dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pasangan sahnya.
udah diberikan pasangan sahnya, suami istri sah, dia kok malah mencari yang lain. Berarti tidak bersyukur atas nikmat Allah, itu nikmat itu. Kufur atas nikmat Allah, satu. Yang kedua, dia melakukan zina. Jelas itu, zina itu haram. Yang ketiga, dia bisa merusak ini apa namanya? Nasab. Karena kalau orang sudah suami istri itu kan berarti ada potensi untuk bisa punya anak keturunan. Tiba-tiba dia masuk, serut gitu ya. Dia masuk itu mencampuri sesuatu yang tadi itu hubungannya baik suami istri, ya sah itu ya. Kemudian dia masuk mencampuri itu, ya. Itu bisa mematahkan atau memutus nasab. Maka ini hukumannya berat, berat sekali. Beda ketika seorang yang belum pernah nikah, zina, itu hukumannya tidak sampai rajam. Tapi diapakan? Dicambuk 100 kali agar kapok. Cambuk 100 kali nggak mati. Kalau mati ya sudah, ya. Ini bukan maksudnya membunuh, tetapi mencambuk 100 kali agar kapok. Nah, kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kepada yang lain. Ya, kalau apa hukumannya sekeras itu kan yang lain akan jera untuk melakukan itu. Kalau tidak rusak ini tatanan kehidupan beragama atau kehidupan masyarakat jadi rusak ini kemana ya? Perselingkuhan di mana-mana ya. Maka kalau memahami hadis ini tentu bukan sekedar untuk eh, apa niat selingkuh tentunya akan di dihindari begitu ya. Karena hukumannya berat. Tidak ketahuan di dunia, nah di akhirat tambah-tambah lagi hukumannya itu ya sangat berat sekali. Ya. Itu nanti di dari kiamat ditusuk oleh malaikat malah ya alat kelaminnya itu dengan besi panas. Ya Allah, ya berat sekali ya. Tapi kalau udah dirajam, maka Allah ampuni. Jadi tentunya taubat. Taubatnya adalah dengan dia dirajam pelaku zina tadi sampai mati. Maka di sini boleh dialirkan darahnya, boleh dibunuh dia, ya sampai mati. Dia taubat seperti sahabiah tadi mengaku di hadapan Nabi, ya dirajam meninggal, Nabi pun ikut kemudian menyolatkan. Artinya apa? Dia diterima taubat. Selesai urusannya. Sakit di dunia biarkan. Yang penting di akhirat selama-lamanya akan diampuni, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kapok ya. Kemudian yang kedua, anak wan nafsu bin nafsi, dan apa membunuh jiwa. Dia juga dibunuh. Tadi itu zina itu boleh dibunuh. Zina yang at-thayyib itu adalah yang sudah menikah gitu ya. Kalau yang belum menikah tidak boleh dibunuh. Kalau dia membunuh, yang kedua adalah membunuh, maka dia dibunuh. Nah, ini siapa yang membunuhnya? Tadi itu adalah walinya yang dibunuh. Walinya yang dibunuh. Siapa walinya? Ya kalau dia seorang yang masih punya bapak, bapaknya yang membunuh atas perintah hakim. Gak bisa bunuh. Nah, kalau gak bisa bunuh, walinya diserahkan al tujuh. Jadi membunuh itu bisa dibunuh. Kalau tidak begitu, ya nanti orang akan melihat, oh membunuh itu cuma di penjara misalkan ya, 5 tahun misalkan ya. Wah itu jadi nggak kapok-kapok, terjadi pembunuhan di mana-mana itu ya. Apalagi penjahat yang tidak punya pekerjaan, ya, yang tidak jelas ininya, putus asa mencari pekerjaan. Ya apa nih pekerjaan ini? Ya, kemudian jadi pembunuh bayar.
Ya, naudzubillah min dzalik. Maka menegakkan hukum Islam itu hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kehidupan itu sendiri. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian pada perkara kisos, pada hukum kisos adalah hayatun. Itu ada kehidupan. Ya. Kalau tegak hukum kisos itu, maka kehidupan akan aman. Ya, akan tidak terjadi kejahatan yang merajalela. Wattariku lidinihi. Yang ketiga adalah wattariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jama'ati, yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah itu adalah bukan jamaah sholat gitu ya. Jama'atul muslimin. Dia murtad. Ya. Jadi bukan yang enggak sholat jamaah di rumah enggak gitu ya. Yang murtad ini maksudnya ya. Murtad itu dia sudah keluar dari Islam dan tidak lagi mau bersama kaum muslimin. Ya, dia sudah punya ini lagi. Nah, ini murtad. Jadi murtad itu keluar dari agama Islam, ya. Kemudian dia tidak mau bergabung lagi bersama kaum muslimin, ya. Itu dia boleh dibunuh kalau hukum Islam. Tapi dengan catatan dia diberi nasihat dulu. Diberi nasihat dulu kenapa begini ya, diskusi dulu, nasihat dulu. Kalau dia tetap dalam kemurtadannya, itu di dalam Islam boleh dibunuh. Tetapi sekali lagi yang membunuh bukan sekedarnya orang-orang biasa, tapi adalah atas keputusan hakim. Ya. Artinya yang tiga ini itu boleh dibunuh, selain tiga ini tidak boleh dibunuh. Selain tiga sebab, salah satu dari tiga sebab ini tidak boleh dibunuh. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kitab Arba'in Nawawi untuk sore hari ini. Semoga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dapat kita resapi, kita terima ya maknanya, kemudian kita bisa laksanakan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Anta anta wa atubu ilaik. atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.